Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri amalan berkhodam tinggi atau berkhodam kuat, ya. Jadi khodam itu adalah makhluk ruhani, ya, yang kita tidak bisa melihatnya kecuali orang-orang yang memiliki bakat khusus, ya, yang Allah berikan kelebihan kepada mereka bisa melihat hal-hal yang demikian, ya, atau orang yang mempelajari keilmuan sehingga bisa berkomunikasi dengan khodam-khodam tadi. Masyarakat kita sebagian besar meyakini khodam itu adalah bagian dari golongan jin, ya, atau juga disebut sebagai perewangan. Nah, jadi ketika orang mengerjakan amalan yang berkhodam, ada beberapa ciri dari amalan-amalan yang berkhodam. Dan khodam itu juga ada levelnya, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi ataupun kuat, ya. Jadi ketika amalan itu berkhodam tinggi, ya, atau kuat, ciri-cirinya biasanya ketika orang mengerjakan amalan itu disertai dengan berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Ya, menyatukan dirinya dengan khodam tadi. Tapi puasanya agak berbeda dengan puasa yang biasa kita kerjakan, ya. Misal selama berpuasa itu tidak boleh memakan makanan yang bernyawa. Jadi misal makan daging, ayam, sapi itu tidak boleh, ya. Kemudian juga tidak minum yang ada rasanya, minuman manis, atau makanan asin, dan seterusnya. Nah, jadi itu. Ketika sahurnya pun tidak boleh memakan makanan yang bernyawa tadi atau memiliki rasa. Nah, berbuka puasanya juga begitu. Nah, kalau kita puasa yang biasa kita kerjakan, ya, mau makan sahur, ya makan apa saja selama halal, kan. Berbuka puasa juga apa saja selama itu halal. Nah, kalau ini memang agak berbeda. Misal ketika hari pertama berpuasanya, sahurnya masih makan nasi 7 kepal. Ya, tentu yang kecil, ya, kepalannya. Kemudian terus berkurang tuh. Hari kedua 6, hari ketiga 5, 4, 3, 2. Nah, hari ketujuh nanti sahurnya 1 kepal. Berbuka puasanya misal hanya diperbolehkan minum air putih, kemudian lanjut lagi berpuasanya sampai waktu sahur. Nah, jadi ada yang seperti itu, ya. Jadi puasanya berbeda dengan puasa yang kita kerjakan. Dan selama berpuasa tadi, amalannya dibaca tuh, ya, untuk memanggil khodamnya dan menyatukan dirinya dengan khodam tadi. Karena khodamnya itu tidak mau tuh menyatu kalau orangnya masih makan makanan bernyawa dan seterusnya dan seterusnya. Kalau masih makan telur, masih makan daging, masih dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi tadi, khodamnya tidak mau menyatu. Nah, jadi biasanya disertai dengan berpuasa, dan puasanya berbeda dengan puasa yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua ciri-cirinya, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa, ya, insya Allah hari Sabtu, beberapa hari lagi,
kita ada webinar hari Sabtu 17 Mei 2025, bukan 25 Mei ya, 17 Mei tahunnya 2025 ya. Hari Sabtu 17 Mei jam 9.30 sampai jam 12 siang. Kita ada webinar, temanya sudah berdoa berbulan-bulan, tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul. Nanti informasi dan pendaftaran WhatsApp ke nomor official kita yang ada di bawah ini. Nanti kalau ada yang mau curhat silahkan ya, ada yang mau tanya-tanya di luar tema juga boleh, ada yang mau minta didoakan juga boleh. Nanti kita baca bersama-sama doa untuk memindahkan rasa cinta dan kangen di hati kita ke hatinya mantan ya. Jadi biar mantan yang kangen gitu, kalau kita terus yang kangen capek, nggak bisa fokus kita bekerja, ibadah, kuliah, dan seterusnya. Oke ya, cirinya yang kedua, amalan itu berkhodam, biasanya bacaan-bacaannya berat, ya, atau membacanya tadi membutuhkan waktu yang lama. Misal, 1 kali putaran itu butuh waktu misal 2 jam, ya. Itu pun tidak boleh membacanya di waktu sore ya. Badan kita masih bugar, tapi membacanya tengah malam. Jadi bacaannya itu berat, ya, butuh waktu yang banyak. Dan harus dibaca terus ya. Kalau tidak lepas tuh khodamnya. Atau khodamnya tidak terkoneksi dengan juragannya. Jadi khodam itu adalah khadim ya, pelayan. Nah, jadi dia tidak terkoneksi, tidak tersambung lagi dengan juragannya kalau juragannya tidak membaca bacaan-bacaannya tadi. Ada yang tanya tuh, Ustadz, bagaimana cara melepaskan khodam itu kalau pernah belajar yang demikian? Ya sudah, berhenti, tidak usah dibaca lagi. Itu akan lepas dengan sendiri itu. Jadi tidak perlu diruqyah dan seterusnya. Kalaupun mau diruqyah ya baik-baik saja. Tapi kalau kita berhenti, dia akan lepas sendiri. Ya, nah itu yang kedua cirinya. Kemudian yang ketiga biasanya menggunakan rajah. Ya, jadi ada rajah di situ dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat, biasanya menyebut nama raja-raja jin. Ya, jadi yang diperintah itu biasanya raja-raja jin. Ya, kenapa rajanya ya? Anak buahnya banyak. Kalau langsung anak buahnya belum tentu patuh dia. Nah, maka yang disebut itu adalah nama dari raja-raja jin. Ya. Jadi misalnya, tapi jangan dibaca loh ya. Ini saya contohkan saja untuk pengetahuan ya. Nah, misal ada sebuah taukil atau perintah ya, atau permintaan. Misal ada sebuah bacaan yang menggunakan beberapa nama raja-raja jin. Mabalin, mabalin, habalin, habalin, ajib ya ahmar, wa anta ya murrah, wa anta ya dan hasin, wa anta ya maimun. Bitaslitil jinni ala fulanah binti fulanah. Au fulan ibni fulanah, wa huwa la yanamu, wa la yakhfulu hatta yanama sarsaru fil khalqati, wal jandalu fit tarfati, wal janinu fil ahsya, tawakkali ya daidanu, wasab'u mulukul janni antajlibu wa tukharriku qalba kaza wa kaza fi mahabbati kaza wa kaza. Ya. Nah, jadi di sini disebutkan beberapa nama-nama raja-raja jin ya.
seperti ahmar, murrah, dan hasin, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Menyebut nama dari raja-raja jin tadi, ya. Tapi itu untuk pengetahuan saja, jangan dibaca, ya. Nah, kemudian tadi ya, ada kalimat perintahnya, ya. Jadi setelah bacaan-bacaannya tadi, nah biasanya di ujung bacaan itu ada kalimat perintah, ya. Jadi contoh, ini tidak usah dibaca juga ya, untuk pengetahuan saja. Contohnya, tawakkalu ya khuddama hazihil asma'i syarifati bitajlib wa tahyij wa tajzib qalbi fulan ibni fulanah alayya bihaqqi hazihil asma'i syarifati aluhan aluhan al-ajala al-ajala asya'ata asya'ata, ya. Jadi contohnya begitu. Nah, jadi kalau yang diamalkan itu yang demikian, nah itu ciri-ciri dari amalan yang menggunakan khodam, ya. Nah, jadi bagaimana manusia bekerja sama dengan jin? Itu sudah terjadi sejak lama. Di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6 dijelaskan, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna bi rijalim minal jinni fazaduhum rohaqa, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Nah, jadi sebaiknya kalau mengerjakan amalan, kalau berpuasa ya berpuasa sunnah saja, seperti yang bisa kita lakukan dan biasa kita lakukan. Nah, jadi ya makan sahur, waktunya makan sahur dengan yang halal untuk dimakan, mau makan daging sapi, mau makan telur atau apapun. Begitu juga ketika berbuka puasa, masuk waktunya ya berbuka puasa, dan kita berdoa ketika kita berpuasa itu, karena orang yang berpuasa karena Allah, doanya mustajab. Salah satun la turaddu da'watuhumus sha'imu hatta yuftiro. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Peringkat satunya adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Ketika kita mengerjakan amalan juga, amalan yang kita bacakan itu berupa doa, ya, atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca, ya. Jadi baik-baik saja itu, kita tidak menyebut nama raja jin, ya, tidak menyebut kalimat-kalimat perintah kepada jin, enggak, ya. Jadi kita murni menggunakan energi doa, ngaji, dan seterusnya tadi, ya. Nah, sehingga ketika kita kirimkan doa tadi kepada seseorang atau amalan tadi kepada seseorang, maka yang meresap itu adalah energi doa, ya. Sehingga orang yang dikirimi tadi tidak merasakan, ya. Tetapi dia insya Allah, ya, dengan izin dan pertolongan Allah, karena ini amalan doa, ya, kita mintanya kepada Allah, tidak minta kepada jin, tidak minta bantuan kepada raja jin, tidak, kita minta pertolongan kepada Allah, ya. Nah, jadi energinya akan meresap hingga ke hati sanubarinya, memberikan perubahan yang permanen. Tapi tadi kuncinya harus sabar. Orang yang tidak sabar biasanya dia milih amalan-amalan yang berkhodam tadi, karena perubahannya cepat, tapi orang yang dikirimi biasanya bisa merasakan. Biasanya begitu terasa dia langsung minta diruqyah tuh, ya.
Nah, dan kita tidak minta bantuan kepada khodam atau kepada jin dan seterusnya, ya. Termasuk jin yang selalu melekat bersama kita, jin korin pun yang selalu bersama kita nih, jin korin kita. Kan kita abaikan saja dia. Ya. Nah, jadi kita mengerjakan amalan, kita berdoa, kita murni bersandar kepada Allah, dan kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, insya Allah, semoga kalau amalannya kita lakukan karena Allah, bersandar kepada Allah, semoga amalannya menjadi amalan yang berkah, ya. Karena apa? Kalau pakai yang berkhodam itu, kalau tidak kuat, ya, baik yang mengamalkan ataupun yang menerima energi khodamnya itu tadi, ya kan tidak enak juga, ya. Misal dia balik, tapi ya setengah blank, setengah tidak, kan, karena pikirannya dikuasai oleh khodam-khodam tadi. Atau orang yang mengamalkan sendiri tidak kuat. Bukannya orang yang dia cintai kemudian berbalik ngejar-ngejar dia, malah dia yang bisa stres, ya, bisa blank, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.